Kenapa Mas Rumadi pada malam hari ini badan Kang Ian terasanya lemas, seperti tidak berdaya? Ya, kecapean Kang. Iya, ini jadi sakit semua dari punggung ke kaki. Kang Ian itu sakit ya. Kecapean Kang. Iya, ini jadi sakit semua. Badan rasanya linu semua. Tidak tahu, seperti kena energi-energi yang dinamakan ilmu rancep ingkang sukma yang dipunyai Eyang Kumbang Sudarajat. Itu. Terus bagaimana kalian tadi para santri-santri? Mohon Ya. maaf sekali Kang Guru, saya Oke. tidak bisa menerobos. Tidak pagar. bisa menerobos. Oke. Nggak apa-apa, yang penting panjenengan semua selamat ya. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Yang penting begini, kalau kita mempunyai suatu tujuan yang benar, mempunyai suatu tujuan yang mulia, yang baik, asalkan kita jalankan dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka insya Allah diri kita akan selalu diberikan perlindungan. Amin. Ya, begitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini buat para santri-santri, buat Kang Rumadi ya, Kang Rumadi, besok mungkin kita akan berpisah dulu. Aduh, iya. Ya. Ditugaskan di mana ini? Kang Rumadi nanti saya tugaskan untuk ke arah utara, untuk mencari Kumbang Sudarajat. Ya, insya Allah saya persiap, siap saya untuk membantu mencari. Walaupun saya sendirian, ya siap untuk mencari sampai ketemu Kang. Ya. Tapi Kang besoknya ditugaskan oleh Kang Guru ke belah utara. Ke sebelah utara, jadi kita terpisah, tidak apa-apa. Yang penting walaupun kita terpisah, hati kita tetap bersatu, batin kita tetap saling bersatu. Begitu ya, karena pepatah mengatakan ya, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Begitu sahabat, bener nggak? Iya kalau begitu. Iya bercerai maka kawin deh atuh. Iya, kalau kawin lagi ya aduh. Ya, kawin. Aduh. Sahabat-sahabat, ya intinya bercerai bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah mengatakan seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tugas yang sangat mulia ini kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mempunyai suatu tujuan, mempunyai suatu cita-cita, satu intinya kita jalani satu dengan sabar, dengan ikhlas karena Allah, dengan landasan satu, kita jangan sampai yang namanya meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu apa? Satu, sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan ya. Ya, insya Allah ya. Karena apa? Kita sebagai umat muslim dianjurkan dan diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya diri kita nanti diberikan suatu keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita mempunyai suatu tujuan, cita-cita, ingin kita hidup sukses, kita ingin hidup berkelimbangan harta, ya. Tapi rezekinya rezeki yang berkah, rezeki yang barokah. Jalani dengan ikhlas, berdoa kepada Allah. Contohnya, bila mana kita ingin doanya diijabah oleh Allah, pertama-tama kita satu yang kita lakukan, jangan sampai meninggalkan sholat wajib, sholat 5 waktu. Yang kedua, kita sering melakukan amalan sunnah, puasa sunnah, amalan sunnah. Maka insya Allah disitulah kita akan mendapatkan suatu anugerah dari Allah, kelebihan dari Allah. Contohnya, kita keinginannya seperti materi kita diangkat, perekonomian kita subur, ya kan? Iya, betul. Nah, disitulah insya Allah badan kita diberikan kesehatan. Ya.
rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala rezeki kita lancar, rezeki kita barokah. Dan di sini bila mana kita sudah mempunyai suatu rezeki yang berkah dan barokah, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan harta lebih ya. Maka kita belajarlah di situ walaupun sedikit, bersodakohlah kepada orang yang membutuhkan. Yang namanya bersodakoh itu apa sahabat-sahabat? Kita tidak menilai siapapun yang kita sodakoi, yang kita kasih. Yang penting kita mempunyai suatu tujuan ikhlas saja karena ibadah diri kita kepada Allah. Begitu. Ya, begitu sahabat-sahabat intinya. Insya Allah tadi kronologinya gimana teman-teman tadi? Waduh, gini Kang, ceritanya ya. Saya tadi mohon maaf. Oke, pripun, monggo. Biasanya itu tak seperti ini. Ternyata yang keluar, masya Allah, dahsyatnya. Tidak, ya mungkin kita belum mampu lah, belum saatnya. Ya, intinya semua pun sama. Di sini tidak ada yang sakti, tidak ada yang kuat. Orang yang sakti yang kuat adalah orang yang bisa satu, menjalinkan silaturahmi. Yang kedua, kita saling welas asih kepada sesama manusia. Ya. Yang ketiga, kita harus bisa menahan hawa nafsu kita dari godaan-godaan syaitan. Seperti itu ya. Kebanyakannya orang zaman sekarang itu, kenapa saya kok udah kerja bertahun-tahun Pak Ustadz, udah apa namanya, bersyariat ke sana ke sini, tapi kehidupan saya masih seperti ini. Koreksi lagi diri kita, apa kesalahannya diri kita, supaya apa, diri kita ini lebih banyak untuk mengkaji diri kita, supaya kedepannya diri kita ini belajar bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Di situ kita saling sharing, saling belajar. Manusia di muka bumi ini, di atas langit masa ada langit, kita mempunyai suatu keilmuan, ada lagi yang lebih tinggi daripada kita. Jadi hidup kita itu lebih bagusnya kita merasa rendah. Ya, karena hidup kalau merasa rendah, insya Allah diri kita akan dimuliakan oleh Allah. Seperti itu. Contohnya seperti para wali Allah. Ya, gurunya semua, gurunya sekabeh para wali. Tahu nggak gurunya sekabeh para wali itu siapa? Mas Rumadi, saya mau tanya sama panjenengan. Gurunya semua para wali itu siapa? Ya betul Kang. Berarti, ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu masalah ahli hikmah nggak? Masalah tentang para wali-wali Allah, riwayatnya. Gurunya semua para wali itu siapa? Siapa? Nah, sampean harus belajar lagi, harus belajar lagi. Jadi guru wong sejagat kabeh itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya sekabeh para wali adalah Kanjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani yang disebut Wali Kutub Burrobbani, ya. Itu rajanya para wali Allah. Selalu mendapatkan ujian, selalu mendapatkan cobaan dari Allah. Tapi beliau menghadapi cobaan itu dengan ikhlas. Menghadapi cobaan itu, rintangan itu karena Allah, karena ibadah. Jadilah beliau menjadi seorang wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang yang sangat mulia. Ya, gurune sekabeh para wali Allah. Nggih napa nggih? Nggih. Zaman sekarang kita di dunia ini ya, kebanyakannya ingin mempunyai karomah. Masya Allah. Sekelas kita ini tidak akan mendapatkan ilmu karomah. Yang mempunyai ilmu karomah adalah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya. Kita sebagai manusia biasa, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, diberikan suatu ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ingin mempunyai suatu ma'unah, mempunyai suatu kelebihan, maka perbaikilah diri kita, akhlak kita, dari sholatnya, dari ibadahnya. Maka disitulah Allah akan memberikan suatu derajat yang sangat mulia kepada diri kita. Paham?
Jangan kita menilai orang sakti, jangan kita menilai orang itu hebat. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sakti ingkang Gusti Allah. Ngoten niku. Nggih napa mboten? Nggih. Ngariung tahaha geus geraki ngariung ka dieu. Jadi begitu. Jadi buat sahabat-sahabat juga ini adalah kajian buat kita semua. Ya. Jadi di sini bukan Kang Ian guru ceramah, karena apa? Kang Ian guru ini alhamdulillah kadang-kadang Kang Ian guru ini diundang ceramah ya ke daerah Lampung, ya ke daerah Jawa Timur, Jawa Tengah ya, barangkali sahabat-sahabat bila mana ada acara mau mengundang Kang Ian guru ceramah ya monggo, tidak apa-apa, insya Allah Kang Ian akan berceramah untuk panjenengan semua ya, ke jalan mudah-mudahan diri kita ini diberikan suatu ridho dan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum itu marilah kita bersama-sama membacakan sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan diri kita semua di akhir kiamat nanti diberikan syafaat oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma ini abra'u min haili wa quwati ila haulika wa quwatika la haula wa la quwata illa billahi ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang wajib saya sembah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusane Gusti Allah. Orang nana pangeran kang wajib oden sembanang Allah, Kanjeng Nabi Muhammad utusane Gusti Allah ya. Kita sebagai umatnya, maka disinilah perbaiki diri kita masing-masing, sahabat-sahabat ya. Ya Allah, insya Allah. Yo, kita di sini melakukan bersama-sama membacakan doa taubat yang digunakan oleh, yang dibacakan oleh Nabi Adam sewaktu beliau berbuat dosa kepada Allah ya. Mudah-mudahan diri kita juga perbanyaklah baca istighfar. Mudah-mudahan diri kita, dosa-dosa kita yang disengaja maupun tidak disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jikalah tidak ampuni kami, tentulah kami jadi orang yang rugi. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berilah hambamu ini kekuatan ya Allah, berikanlah hambamu ini keselamatan ya Allah, jagalah hambamu ini ya Allah dari segala apapun, musibah apapun, orang-orang zalim, orang-orang jahat kepada diri kami ya Allah. Aku memohon kepadamu dengan ridhamu, dengan izinmu ya Allah,
maka berikanlah kami keimanan kami, supaya diri kita ini diberikan ke depannya menjadi lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim.